Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurelia Nista Saputri. Saya di sini selaku moderator yang akan menuntun jalannya diskusi panel pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, diskusi panel akan menghadirkan 4 panelis dengan topik yang beragam namun saling berkaitan, yaitu Saudari Fani dengan topik tari lawet sebagai simbol estetika manusia dengan alam di Kabupaten Kebumen. Yang kedua, Saudara Bambang dengan topik tradisi saparan kontroversial dan masihkah relevan di era digital. Yang ketiga, Saudari Intan dengan topik menggali makna sosial dan spiritual tradisi perubahan. Dan yang terakhir, Saudari Syafina dengan topik weh-wehan, tradisi kearifan lokal yang mengikat harmoni masyarakat Kendal. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan diskusi. Yang pertama, setiap panelis diberikan waktu maksimal 10 menit untuk memaparkan materinya. Yang kedua, diharapkan pemaparan dilakukan secara ringkas, jelas, dan fokus pada poin utama. Yang ketiga, setelah seluruh panelis menyampaikan materi, diskusi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apakah materi? Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Panelis pertama, kepada Saudari Fani, kami persilakan untuk menyampaikan materi mengenai tari lawet sebagai simbol estetika hubungan manusia dengan alam di Kabupaten Kebumen. Waktu maksimal 10 menit. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Teman-teman, seperti pada PPT yang ditampilkan, hari ini saya ingin membahas tentang tari lawet. Jadi tari lawet itu merupakan tari dari Kebumen, khas dari Kebumen. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin perkenalkan dan ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sebelumnya teman-teman tahu bahwa Kebumen itu adalah salah satu penghasil sarang lawet terbaik di Indonesia? Apakah mungkin teman-teman sudah tahu? Ya, di sini saya ingin membawakan, jadi Kebumen merupakan salah satu penghasil sarang lawet terbaik karena sarang lawet dari Kebumen itu terkenal masih alami dan memang dipanen langsung di dalam goa. Memang ada salah satu daerah di Kebumen namanya Karangbolong itu punya populasi burung lawet yang cukup banyak. Kenapa di sini namanya lawet? Karena memang nama aslinya itu burung lawet, tapi kalau masyarakat asli Kebumen itu biasa lebih sering menyebut burung lawet. Jadi karena memang terkenal di Kebumen dan akhirnya dibentuklah tugu lawet seperti ini. Teman-teman bisa dilihat, ini adalah tugu lawet. Jadi ini ada di dekat alun-alun Kebumen. Kenapa dibentuk tugu lawet? Karena memang sebagai bentuk penghargaan dan identitas asli dari daerah Kebumen. Tapi ternyata teman-teman, tari lawet ini masih banyak yang belum tahu. Seperti tadi saya tanyakan juga, dari banyak teman-teman juga masih belum tahu kalau ternyata di Kebumen itu ada tarian khas, tari lawet. Baik, berdasarkan paparan dari pendahuluan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa sih pengertian dari tari lawet dan gimana sejarah singkat adanya tari lawet ini? Yang kedua, apa filosofi dan pesan estetis yang terkandung dari tarian ini? Serta yang ketiga, bagaimana sih cara pelestarian tari lawet agar tidak tergerus? Untuk tujuannya sendiri, tentu yang pertama untuk mengetahui apa sih tari lawet dan sejarah singkatnya itu awal mulanya seperti apa. Terus yang kedua untuk mengetahui filosofi dan pesan estetis yang terkandung dalam tarian lawet. Serta yang ketiga untuk mengupayakan agar tari lawet tetap lestari dan nantinya bisa dikenal banyak orang. Untuk metode penelitian, saya hanya memakai satu metode penelitian, yaitu studi literatur. Jadi saya mengumpulkan data dengan mencari dan melalui jurnal dan juga artikel ilmiah. Lalu saya jadikan menjadi satu dan saya ringkas poin-poin penting untuk dijadikan makalah dan juga penelitian ini. Lalu kita masuk ke pengertian tari lawet. Jadi tari lawet itu adalah salah satu tarian tradisional khas dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang tari
tempat tinggalnya itu di goa, di mana goa itu tinggi dan memang sangat luas sekali. Jadi kenapa bisa dijadikan sebagai tari lawet? Jadi tari ini juga merupakan filosofi gitu loh dari burung lawet tersebut yang memang sangat lincah dan ceria, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga menjadi salah satu ikon di Kabupaten Kebumen. Baik, untuk sejarah singkatnya, jadi dulu pada tahun 1989 tari ini muncul dari ide salah satu bupati Kebumen pada saat itu, yaitu Bapak Sarjoko. Beliau itu menginginkan ada pentas seni atau tarian massal untuk menyambut Jambore. Waktu itu Jambore di Bumi Perkemahan Widoro. Jadi beliau mau ada tarian massal lebih banyak diikuti oleh anak-anak muda di Kebumen. Nah, dari yang beliau lihat itu di Kebumen ada apa sih? Terus beliau kepikiran, ternyata di Kebumen itu ada salah satu keunikan, yaitu burung lawet. Burung lawet itu banyak sekali di Kebumen. Jadi beliau akhirnya meneliti datang ke Gua Karangbolong, dan di sana beliau melihat bahwa burung lawet itu sangat indah, terbangnya tuh sangat cepat, sangat rapi. Jadi dari situlah muncul tarian lawet dari inspirasi dari burung lawet tersebut. Nah, baik, untuk filosofinya sendiri, tarian lawet ini merupakan representasi terhadap hubungan manusia dan juga makhluk hidup yang ada di alam. Jadi maksudnya apa dari makna ini? Jadi maksudnya tarian ini tuh merupakan gambaran ini loh hubungan manusia dengan burung lawet. Jadi burung lawet itu memberikan banyak sekali seperti jasa kepada manusia, terutama bagi masyarakat Kebumen, karena dari burung lawet itu Kebumen itu bisa punya penghasilan, terutama dalam perekonomian, jadi sangat membantu. Terus juga tarian ini tuh melambangkan kesuburan, kekayaan alam, serta kelencahan sebagaimana burung lawet. Jadi dari burung lawet itu digambarkan juga bahwasanya manusia itu harus bisa seperti burung lawet yang selalu semangat dalam menjalani hidupnya. Terus juga tarian ini juga menggambarkan kehidupan dari burung lawet, dari aktivitas mereka sehari-hari, mulai dari mereka bangun tidur, mencari makan, terbang kesana kemari. Dan juga dari iringan gending ini itu filosofinya itu sangat menenangkan, karena memang iringan ini itu terinspirasi dari suara gemuruh ombak yang ada memang di sekitar goa itu, karena memang kan goa itu ada di dekat pantai. Jadi iringan itu terinspirasi dari suara ombak. Terus yang terakhir ini ada kostum dari tarian lawet ini memang ada perpaduan yang cukup kontras ya, yaitu ada warna biru, hitam, putih, dan juga merah. Jadi warna-warna itu punya simbol tersendiri, seperti juga warna biru yang artinya itu seperti warna lautan luas, terus juga warna putih, warna suci, merah kuat, dan hitam juga melambangkan hal-hal yang cukup sakral seperti itu. Nah, untuk pelestarian itu bagaimana sih teman-teman, terutama bagi generasi muda? Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih langkah yang bisa kita tempuh, terutama sebagai generasi muda, untuk bisa melestarikan tarian ini. Yang pertama, sebagai generasi muda kita bisa bisa mempelajari tarian lawet itu dan memahami maknanya. Caranya bagaimana? Kita bisa bergabung ke sanggar tari atau komunitas untuk bisa mempelajari tarian ini. Terus yang kedua juga ada memperkenalkan melalui media sosial. Jadi diharapkan kalau misal kita mengenalkan ke media sosial, akan banyak orang itu tahu secara luas. Jadi bukan cuma kita praktek di dunia nyata aja. Terus yang ketiga itu adalah mengkolaborasikan dengan tren. Mengkolaborasikan dengan tren ini artinya juga kita bisa membuat inovasi di media sosial. Misal juga kita bisa bikin tren sama gerak-gerakan tari lawet yang energik seperti itu. Terus juga ada menampilkan langsung tari lawet ke publik. Misal bisa langsung tampil nih di depan umum ketika misal ada acara seperti 17-an dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi tari lawet itu merupakan salah satu tarian khas dari Kebumen. Jadi tari lawet itu gak ada di daerah lain, hanya ada di Kebumen. Dan juga makna-makna filosofi dari tari lawet ini sangat-sangat dalam ya maknanya. Seperti tentang
pendekatan dengan alam, kerja keras manusia, serta maknanya dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus melestarikan tari lawet agar tetap lestari dan juga tetap dikenal oleh banyak orang, seperti itu. Kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita bisa berperan penting dalam melestarikan tari lawet dengan mempelajari bisa melalui sanggar tari, komunitas tari, serta menampilkannya di depan publik. Selain itu, tari lawet juga dapat diperkenalkan melalui media sosial tanpa menghilangkan identitas aslinya agar dikenal lebih luas sehingga bisa dikenal hingga nasional maupun internasional, seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya bawakan pada materi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari Fani atas pemaparan yang sangat menarik. Selanjutnya panelis kedua, Saudara Hamam dengan topik tradisi Saparan, kontroversial dan masihkah relevan di era digital. Waktu maksimal 10 menit, kami persilakan. Oke, saya hormati Ibu Teresa Pinaka selaku pemangku mata kuliah berbicara, dan berterima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menyampaikan materi saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Oke, di sini saya berdiri akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang analisis tradisi Saparan, kontroversial dan kelayakan di zaman modern. Apakah Saparan itu yang berada di domisilinya Jawa Tengah itu apakah masih layak di zaman modern? Mari kita simak bersama-sama. Ya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki tradisi unik yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, termasuk tradisi Saparan yang dilakukan pada bulan Safar dalam kalender Jawa. Namun, di era modern tradisi Saparan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pergeseran makna, kontroversial, hingga konflik nilai dengan kelompok tertentu. Nah, oleh sebab itu, kajian kritis ini saya buat untuk mengkaji apakah masih bisa dibawa oleh anak-anak zaman sekarang di era digital ini. Lanjut. Saya menggunakan 4 perumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai kearifan lokal dalam tradisi Saparan? Bagaimana relevansi nilai-nilai tersebut bagi generasi muda? Ketiga, apa saja isu dan kontroversi yang muncul dalam pelaksanaan Saparan? Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi dalam melestarikan tradisi Saparan? Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Saparan. Yang kedua, menganalisis relevansi nilai Saparan bagi generasi muda. Yang ketiga, mengedepankan isu dan kontroversi seputar tradisi Saparan. Yang keempat, yaitu menjelaskan tantangan pelestarian Saparan dalam konteks modernisasi. Oke. Lanjut, saya menggunakan metode penelitian mengumpulkan data dan survei di daerah Pajaran Magelang, tepatnya di Desa Mangurejo. Saya langsung bertanya dengan Bapak Kepala Desa sebagai landasan pembuatan makalah ini. Ya, menuju pembahasan yang pertama, yaitu nilai kearifan lokal dalam tradisi Saparan. Ya. Tradisi Saparan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masyarakat Jawa yang mengandung warisan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai ini terbentuk melalui proses sejarah dan pengalaman kolektif masyarakat. Ada beberapa nilai utama tersebut. Di antara lain, yang pertama, kebersamaan dan gotong royong. Ya, tradisi Saparan hampir seluruh kelompok
masyarakat terlibat, mulai dari persiapan konsumsi, pembersihan lokasi, hingga pelaksanaan ritual. Ya. Gotong royong tidak hanya menjadi aktivitas fisik, tetapi juga simbol solidaritas dan kepedulian sosial yang memperkuat jaringan sosial antar warga. Yang kedua adalah religiusitas dan rasa syukur. Saparan selalu diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh pemimpin desa atau sesepuh desa tersebut. Ya. Nilai ini mempertegas keyakinan masyarakat bahwa kehidupan itu tidak semata-mata karena kerja keras kita, tapi juga tergantung pada kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu pelestarian budaya. Pelestarian budaya yaitu seperti tumpeng, sesaji, iringan kesenian tradisional dan simbol-simbol adat mencerminkan upaya masyarakat untuk melestarikan warisan budaya. Saparan menjadi ruang transformasi bagi pewaris budaya dari generasi tua ke generasi muda melalui proses partisipasi langsung. Yang keempat yaitu harmoni sosial dan lingkungan. Dalam banyak pelaksanaan saparan, ritual sedekah bumi menjadi momen untuk mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan untuk mengingatkan manusia bahwa manusia dan alam harus berada dalam keseimbangan. Lanjut. Bahasan yang kedua yaitu relevan. Apakah relevan saparan bagi generasi muda? Yang pertama, ya, walaupun berasal dari budaya masa lalu, tradisi saparan masih memiliki arti dan penting dalam membentuk karakter generasi muda saat ini. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Yang pertama adalah pembentukan identitas budaya. Dengan mengenal tradisi saparan, generasi muda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai asal-usul sejarah masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan karakter sosial. Keterlibatan dalam kegiatan generasi muda saparan membantu anak muda berlatih bekerja sama, bertanggung jawab, serta saling menghargai tiap orang lain. Sikap-sikap ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya gaya hidup individualisme atau introvert. Yang ketiga, wahana pembelajaran moral. Tradisi saparan mengajarkan rasa syukur, menghormati kepada leluhur, dan kepekaan sosial melalui partisipasi langsung. Yang keempat yaitu meningkatkan literasi budaya. Ya, hal ini membantu generasi muda memahami, mengkritisi, serta mengembangkan wawasan budaya secara lebih mendalam. Lanjut, kita bahasan yang ketiga yaitu isu dalam kontroversial. Ada 3 poin yaitu perbedaan religius. Ya, seringkali banyak kelompok yang berbeda pendapat tentang tradisi saparan ini karena lebih banyak orang yang keras dalam agama. Yang kedua yaitu komersialisasi tradisi. Yang ketiga yaitu perbedaan persepsi antar generasi. Menurut generasi tua ini sebagai tradisi yang wajib untuk dilakukan, untuk generasi muda banyak orang menganggap bahwa tradisi ini sudah kuno dan tidak relevan untuk digunakan lagi. Yang ketiga yaitu konflik pengelolaan. Langsung saja yang pembahasan yang keempat yaitu tantangan pelestarian. Ada 4 tantangan yaitu minimnya keterlibatan generasi muda karena banyak generasi muda sekarang itu lebih memilih ke budaya barat. Yang kedua itu pengaruhan globalisasi. Yang ketiga, minimnya dokumentasi budaya. Ya, sebagai generasi muda kita gadget itu supaya dipergunakan untuk melestarikan budaya atau hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif. Yang keempat yaitu belumnya terintegrasi dalam pendidikan. Karena sekarang pendidikan zaman-zaman sekarang tidak memasukkan tradisi-tradisi. Jarang sekali untuk memasukkan tradisi-tradisi, terutama tradisi lokal kita. Lanjut. Ya. Langsung saja yang pertama, kesimpulan adalah mengandung nilai sosial, religius dan budaya.
Interupsi waktu dan masih relevan bagi pembentukan karakter generasi muda dan menghadapi perdebatan religius dan komersial. Perlu strategi kreatif untuk pelestarian. Saran dari saya yaitu tingkatkan peran generasi muda, integrasi budaya lokal dalam kurikulum, keseimbangan nilai serta pariwisata, dan perkuat dokumentasi tradisi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Syukron, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Hamam atas pemaparan yang kritis dan aktual. Berikutnya panelis ketiga, saudari Intan yang akan menyampaikan materi mengenai menggali makna sosial dan spiritual tradisi unggahan. Waktu maksimal 10 menit, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dimas Hasabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil salindia saya dengan tema menggali makna sosial dan spiritual tradisi unggahan. Nah, jadi unggahan itu suasana sebelum menjelang Ramadan, berkumpulnya antara keluarga dengan tetangga di suatu rumah atau musola. Di sana juga dihidangkan seperti nasi tumpeng atau makanan khas daerah. Lalu kita saling bermaafan dan doa bersama. Tradisi unggahan ini adalah tradisi berkumpul menjelang Ramadan di Jawa, Sunda, dan Nusantara. Tradisi ini mempererat silaturahmi serta mempersiapkan diri secara spiritual melalui doa dan refleksi diri. Sebagai akulturasi Islam dan budaya lokal, unggahan menjadi kearifan lokal yang penting dilestarikan. Saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa makna sosial yang terkandung dalam tradisi unggahan? Yang kedua, apa makna spiritual yang terkandung dalam tradisi unggahan? Dan yang terakhir, bagaimana tradisi unggahan dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal? Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan nilai sosial yang terdapat dalam tradisi unggahan. Yang kedua, menguraikan makna spiritual. Dan yang ketiga, menganalisis unggahan sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia. Adapun manfaatnya, yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai sosial. Yang kedua, menjelaskan makna spiritual, dan yang ketiga, mendorong generasi muda untuk melestarikan unggahan sebagai warisan budaya Nusantara. Baik, pembahasan yang pertama, makna sosial tradisi unggahan. Secara sosial, unggahan ini mempererat silaturahmi, ada kebersamaan, gotong royong, dan kesempatan untuk saling memaafkan. Coba kalau kita pikirkan di era modern sekarang ini, hubungan sosial sering renggang karena kesibukannya masing-masing. Nah, unggahan ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan kepedulian itu sangatlah penting. Misalnya di kampung, warga biasanya membawa makanan dari rumah masing-masing lalu dimakan bersama. Nah, dari situ tumbuh rasa peduli dan kebersamaan. Yang kedua, makna spiritual tradisi unggahan. Selain sosial, unggahan juga mempunyai makna spiritual. Biasanya diisi dengan doa bersama, pengajian, dan ziarah ke makam. Semua itu mengajarkan kita untuk refleksi diri, untuk memperkuat iman dan menumbuhkan rasa syukur. Bayangkan saja sebelum Ramadan kita sudah menenangkan hati dengan doa dan pengajian. Rasanya berbeda. Ramadan akan lebih khusyuk karena kita sudah menyiapkan diri secara batin. Yang ketiga, unggahan sebagai kearifan lokal. Kalau kita lihat lebih luas, unggahan adalah contoh nyata kearifan lokal. Tradisi ini turun-menurun, hasil perpaduan Islam dan budaya Nusantara. Nilai yang dijaga bukan hanya kebersamaan, tetapi juga identitas bangsa. Di era modern, unggahan tetap relevan. Misalnya, meskipun sekarang banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya, unggahan bisa jadi momen untuk kembali ke akar budaya dan memperkuat
kesimpulan, tradisi unggahan adalah tradisi yang mempererat silaturahmi sekaligus mempersiapkan batin menyambut Ramadan. Selain bernilai sosial dan spiritual, tradisi ini juga menjadi kearifan lokal yang melestarikan budaya Nusantara. Dengan demikian, unggahan relevan di era modern sebagai penguat identitas dan karakter bangsa. Adapun saran untuk generasi muda dilibatkan untuk memahami nilai sosial dan spiritual, masyarakat sebaiknya menjadi unggahan sarana memperkuat silaturahmi dan keharmonisan. Dan yang terakhir, pemerintah dan tokoh masyarakat mendukung pelestarian sebagai warisan budaya Nusantara. Ini ada contoh unggahan. Ini seperti ziarah ke makam, dan ini makan bersama dan berdoa bersama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Intan atas pemaparan yang sangat mendalam dan relevan. Terakhir, panelis keempat, Saudari Syafina dengan topik WWH, tradisi kearifan lokal yang mengikat harmoni masyarakat Kendal. Waktu maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan salindia yang sudah saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salindia saya yang berjudul WWH Tradisi Kearifan Lokal yang mengikat harmoni masyarakat Kendal. Jadi tradisi WWH ini adalah tradisi yang berasal dari Kendal, Jawa Tengah, yang lebih tepatnya itu berada di Kalungu. Nah, tradisi WWH ini itu berasal dari bahasa Jawa yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, Indonesia ini memiliki tradisi yang beragam dari Sabang hingga Merauke. Salah satunya adalah tradisi WWH. Dan WWH merupakan kebiasaan memberi makanan antar tetangga saat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud syukur, toleransi, dan penguatan hubungan sosial. Meski perkembangan zaman terus terjadi, masyarakat Kalungu tetap melestarikannya agar nilai-nilai budaya ini tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Jadi rumusan masalahnya adalah apa fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi WWH sebagai warisan budaya, bagaimana peran tradisi WWH sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas masyarakat Kendal, apa saja hal yang dihadapi dalam mengupayakan pelestarian tradisi WWH. Tujuan penulisannya adalah mengetahui fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi WWH, dua, mengetahui peran tradisi WWH sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas masyarakat, mengidentifikasi upaya dan tantangan dalam pelestarian tradisi WWH. Jadi ini ada fotonya saat melakukan WWH, dan manfaat penulisannya adalah memberitahu masyarakat luas bahwa masih ada sebuah tradisi yang masih dilestarikan di Kendal yang memiliki nilai kebudayaan. Dua, mendorong masyarakat untuk ikut melestarikan tradisi WWH. Jadi yang pertama, fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi WWH sebagai warisan budaya. Tradisi WWH memiliki fungsi penting bagi masyarakat Kalungu, terutama dalam meningkatkan solidaritas dan kerukunan tanpa membedakan kasta, ras maupun bahasa. Kegiatan saling bertukar makanan membuat hubungan antar tetangga semakin akrab. Selain menjaga hubungan sosial, tradisi ini juga menjadikan sarana penyampaian nilai keagamaan yang dilaksanakan saat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi WWH juga mengandung nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dua, peran tradisi WWH sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas masyarakat Kendal. Tradisi WWH mempererat kedekatan masyarakat melalui kegiatan bertukar makanan yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan mengurangi konflik. Tradisi ini juga mendorong masyarakat untuk terbiasa bersosialisasi. Selain itu, WWH berperan memperkokoh solidaritas karena melibatkan semua kalangan tanpa memandang usia dan juga status, sehingga menciptakan suasana meriah dan juga harmonis. Tiga, upaya yang dilakukan dalam pelestarian tradisi WWH. Upaya pelestarian tradisi WWH dapat dilakukan dengan memperkenalkannya kepada generasi muda dan menyelenggarakan
Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan yang sangat baik. Saya ingin menjawab. Menurut saya, seperti yang sudah saya paparkan tadi di PPT, bahwasanya generasi muda itu memiliki peranan yang sangat penting dan sangat krusial. Siapa lagi kalau bukan generasi muda yang melestarikan karya ini, karena memang generasi muda itu adalah pemegang peran di masa depan. Jadi, menurut saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar tari lawan ini tidak hanya dijadikan sebagai tontonan saja. Yang pertama, sebagai generasi muda kita bisa mengikuti dari misal sanggar tari atau komunitas tari. Jadi misal di sanggar tari itu kita belajar bagaimana sih tarian itu, gerakannya kayak apa, dan lama-lama nantinya kita juga akan belajar makna apa sih yang ada di dalam dari tarian lawan tersebut. Jadi kita bisa tahu nih maknanya secara estetis. Terus yang kedua, kita juga bisa ya memperkenalkan kepada media sosial. Jadi dengan kita memperkenalkan kepada media sosial, tentunya diharapkan agar media sosial tuh tahu, orang-orang di media sosial tahu bahwa ini loh tarian khas dari Kebumen, ini loh tarian yang bagus banget. Dan bisa juga kalian mengkolaborasikan dengan tren. Misal nih di media sosial sekarang banyak banget kayak tren dance gitu. Jadi kita sebagai generasi muda bisa nih menyisipkan dari beberapa tari lawet ini ke tren itu. Jadi biar orang-orang tuh pada ikutan, pada ikut tren dan juga ikut melestarikan juga. Terus juga misal nih kalau kalian dari tren tersebut, kita juga nggak boleh benar-benar menghilangkan yang dari nilai asli tersebut. Jadi harus tetap menjaga agar aslinya tuh tetap lestari. Jadi nggak boleh dirombak, yang benar-benar dirombak berubah banget. Jadi harus tetap masih ada khasnya gitu, seperti itu. Terima kasih. Yang kedua, pertanyaan untuk saudara Hamam. Tradisi saparan dinilai memiliki unsur kontroversial di tengah masyarakat modern. Menurut Anda, apakah digitalisasi justru menjadi ancaman bagi nilai sakral tradisi saparan, atau sebaliknya dapat menjadi sarana pelestarian budaya? Jelaskan alasannya. Oke. Ya, menurut saya ada dua pilihan, yaitu bisa merusak dan bisa juga mengembangkan. Ya, bagaimana kalau bisa merusak? Karena jika digitalisasi ini tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan orang-orang itu cuma ingin memviralkan suatu budaya, bisa mengurangi nilai spiritual yang terjadi. Itu jika tidak dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, ini dapat menjadikan budaya ini itu terkenal sampai penjuru dunia. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Hamam. Selanjutnya pertanyaan ketiga untuk saudari Ina. Tradisi munggahan syarat dengan nilai spiritual dan kebersamaan sosial. Bagaimana relevansi nilai-nilai spiritual dalam tradisi munggahan terhadap kehidupan masyarakat saat ini yang cenderung individualistis? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab. Jadi nilai spiritual dalam tradisi munggahan ini tetap masih relevan di tengah masyarakat yang cenderung individualistis ya. Munggahan ini menekankan syukur, kebersamaan, dan refleksi diri, sehingga mampu mengurangi egoisme, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Nah, dengan demikian tradisi ini menjadi penyeimbang gaya hidup modern yang sering terfokus pada diri sendiri. Mungkin Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk saudari Syafina. Wewehan digambarkan sebagai tradisi yang memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Menurut Anda, apakah tradisi seperti wewehan masih efektif menjaga keharmonisan masyarakat di tengah perubahan gaya hidup modern? Mengapa demikian? Baik, izin menjawab.
Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan materi yang disampaikan oleh panelis. Kesimpulan materi panelis pertama, tari lawet merupakan tarian khas Kebumen yang mempresentasikan keharmonisan manusia dengan alam melalui gerak dan simbol burung lawet. Pelestariannya penting untuk menjaga identitas budaya dan nilai filosofis daerah. Kesimpulan materi panelis kedua, tradisi Saparan memiliki nilai kebersamaan dan religiusitas yang kuat serta masih relevan bagi generasi muda. Meskipun menghadapi kontroversi, tradisi ini perlu dikelola secara bijak agar tetap lestari di era modern. Kesimpulan materi panelis ketiga, tradisi munggahan berperan dalam mempererat silaturahmi dan mempersiapkan batin menyambut Ramadan. Nilai sosial dan spiritualnya menjadikan tradisi ini tetap relevan sebagai kearifan lokal. Yang terakhir, kesimpulan materi panelis keempat, tradisi wewehan memperkuat solidaritas dan keharmonisan masyarakat melalui kebersamaan. Pelestarian tradisi ini penting agar nilai kekeluargaan tetap terjaga antar generasi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa berbagai tradisi lokal yang telah dipaparkan tidak hanya sebagai nilai budaya, tetapi juga mengandung makna sosial, spiritual, dan relevansi yang penting bagi kehidupan